Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang untuk sahabat-sahabat HI yang ada di rumah. Bergabung kembali di podcast HI Medis Talk pada kesempatan kali ini. Bersama saya Dini Oktavianti, kurang lebih selama 1 jam ke depan, kita akan membahas sebuah pembahasan yang menarik nih. Amandel itu perlu nggak sih buat dioperasi? Itu menarik banget kan? Pasti kalian semua yang di rumah pada nggak sabar nih. Siapa sih narasumbernya? Untuk sore hari ini saya ngerasa sedikit, aduh insecure deh, udah nggak jadi yang paling cantik sendiri nih sore hari ini, karena narasumber kita jauh lebih cantik sore hari ini. Selamat datang untuk Dr. Maya Krisna, spesialis THTKL. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dok, sehat dok? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Dini, saya udah diundang di acara podcastnya Harapan Insani ya. Jadi terima kasih banyak atas kesempatannya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ada di rumah pasti udah sedikit tahu tentang tema kita sore hari ini ya, tentang amandel nih dok. Apalagi akhir-akhir ini tuh cuaca di kota kita lagi nggak enak banget nih. Kadang tiba-tiba bisa hujan, habis itu panas, kayak gitu kan ya dok. Teman saya kemarin nyeletuk tuh, kok suara saya lagi nggak enak ya gitu. Jangan-jangan kamu radang tenggorokan, atau jangan-jangan amandel kamu lagi bermasalah. Nah, sebenarnya amandel itu apa sih dok? Terus di tubuh manusia itu fungsinya apa dan kita punya berapa amandel sih sebenarnya? Monggo dok. Oke, jadi sebetulnya itu amandel itu adalah terminologi umum atau istilah umum ya yang sering dipakai oleh masyarakat awam. Jadi nama lain dari amandel itu adalah tonsil. Jadi kalau di kalangan medis mungkin kita memakainya kata tonsil, tapi memang di masyarakat awam dikenal dengan amandel. Itu sama aja gitu ya. Jadi amandel ini merupakan nama organ gitu ya. Jadi nama organ. Tonsil itu adalah sebuah organ yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dia itu memiliki bentuk dan fungsi yang mirip seperti kelenjar getah bening. Jadi di masa awal kehidupan, yaitu pada bayi dan anak-anak, dia itu memiliki fungsi sebagai pertahanan tubuh gitu ya. Jadi dia memiliki fungsi sebagai pertahanan tubuh, dan juga di masa awal itu kan pada anak dan balita itu pertahanan tubuhnya itu belum terbentuk sempurna. Sehingga si amandel inilah yang memiliki peran pertama. Karena kan kita tahu ya kalau anak-anak itu semuanya dimasukin ke mulut. Iya, betul. Ya, sehingga Allah menciptakan amandel ini ada di bagian yang paling depan ya. Maksudnya di rongga mulut, di mana itu adalah tempat masuk pertama segala sesuatu hal bagi anak-anak. Gitu ceritanya. Nah, gitu. jadi kalau misalkan ada yang tanya nih dok di rumah, kira-kira manusia itu punya amandel ada berapa sih dok? Apakah cuma satu yang terlihat itu saja? Oke. Tonsil itu ada berapa macam? Benar. Jadi sebetulnya yang kelihatan itu, yang kalau misalnya nih masyarakat di rumah buka mulut gitu ya, yang kelihatan itu memang yang di dekat tenggorok ya, yang di pangkal lidah itu kanan sama kiri 2 gitu. Tapi sebetulnya itu ada 5 ya. Jadi 5 tempat itu, yaitu yang pertama seperti yang paling mudah terlihat dari luar itu adalah yang di dalam rongga mulut. Kalau kita membuka mulut gitu ya, itu tampak, itu yang pertama, kanan dan kiri. Yang kedua dan yang lainnya, sisanya 4 ini lebih sulit terlihat dan hanya bisa dievaluasi saat pemeriksaan medis, yaitu di pangkal lidah. Jadi benar-benar di pangkal, yang kalau di pemeriksaan biasanya lidahnya kita agak tekan dikit. Nah, itu untuk memeriksa daerah sebelah situ. Kemudian yang ketiga itu adalah yang di belakang hidung. Jadi kita periksanya itu dari rongga hidung, di belakang hidung itu ada tonsil juga, ya, tonsil atau amandel. Nah, itu sering disebut dengan adenoid, gitu ya, sering disebut juga dengan adenoid. Kemudian yang satunya lagi juga sepasang nih, di dekat dengan lubang yang menghubungkan hidung sama telinga. Jadi nggak kelihatan dari luar, kita biasanya periksanya pakai endoskopi. Nah, itu tuh ada saluran namanya tuba eustachius, itu menghubungkan telinga bagian tengah dengan rongga hidung. Nah, di dekat situ tuh juga ada amandel atau tonsil. Jadi ada 5. Cuman yang mudah tampak dari pemeriksaan biasa itu yang di
tenggorok yang Di dua tenggorokan kanan yang kiri dua, kayak iya, pentol betul. bakso itu ya. Ternyata Oke. kita punya amandel nggak cuma 2 tuh teman-teman ya, ternyata ada 5 Ada 5, malah ya Dok ya. bener. Dan itu dengan fungsinya masing-masing gitu Ya, Dok. fungsinya kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Karena daerah mulut dan hidung itu adalah pintu kita untuk berhubungan dengan dunia luar, sehingga oleh Allah diciptakanlah di situ untuk pertahanan tubuh. Jadi kalau ada bakteri atau virus itu tuh ada ininya, penjaganya gitu di depan gitu. Luar biasa sekali ya, ternyata Tuhan menciptakan tubuh manusia itu. Nah, sekarang kayak gini Dok, apakah amandel itu kalau misalkan bengkak atau dia meradang, apakah itu penyebabnya selalu karena bakteri atau ada penyebab lain gitu Dok? Oke, jadi kalau misalnya radang itu pada umumnya disebabkan oleh 3 hal gitu ya. Jadi bakteri, virus, atau jamur gitu. Cuman yang paling sering itu memang bakteri dan virus, sehingga hampir semua peradangan atau infeksi pada daerah amandel itu disebabkan paling sering bakteri atau virus. Kalau jamur nih bisa juga tapi jarang-jarang. Itu hanya pada kondisi tertentu di mana orang yang memiliki kekebalan tubuh yang sangat lemah gitu. Tapi yang paling umum sih bakteri atau virus gitu. Paling seringnya lagi itu adalah virus sebetulnya. Itu yang paling umum justru. Jadi kadang kalau misalnya kita lagi ngerasa salah makan gitu ya, sering kan bilang saya salah makan nih habis minum es terus tenggoroknya nggak enak gitu. Betul banget. Itu rata-rata yang menyerang pertama yang cepat itu adalah virus biasanya. Kalau bakteri biasanya dia itu onsetnya agak lebih lambat dibandingkan virus. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman di rumah kan taunya mungkin karena bakteri nih makanya amandelnya bengkak gitu kan. Ternyata penyebabnya ada 3 hal ya Dok ya, bakteri, terus ada infeksi virus juga, kemudian jamur ya Dok ya. Nah, kalau misalkan dalam keadaan amandel itu bengkak, apakah perlu tindakan operatif langsung atau harus ada pengobatan yang selain tindakan operatif gitu Dok? Jadi sebelum kita bisa memutusin ini operasi atau enggak gitu ya, kita mesti memahami dulu dia fungsinya tuh apa gitu. Jadi fungsi amandel itu sendiri seperti yang saya sebutkan tadi ya, jadi amandel atau tonsil ini punya fungsi sebagai pertahanan tubuh. Nah, itu yang harus dipahami. Dia memiliki fungsi penting untuk fase awal kehidupan. Jadi pada bayi dan anak-anak dia memegang peranan penting. Kenapa? Karena pada bayi dan anak-anak dia fungsi pertahanan tubuhnya itu belum sempurna. Sehingga amandel ini memiliki peran yang cukup signifikan gitu ya. Kemudian setelah berkembang semakin dewasa, pertahanan tubuh kita yang lain itu kan semakin sempurna gitu ya. Biasanya anak-anak usia di atas 5 tahun itu sumsum tulangnya sudah mulai terbentuk dengan baik, kelenjar getah beningnya juga sudah mulai terbentuk dengan baik gitu ya. Lalu pertahanan tubuh yang lain, misalnya hati, limpa, itu semuanya juga telah berkembang gitu. Nah, fungsi amandel ini kemudian dia tidak lagi menjadi yang utama karena temannya udah banyak gitu ya, temannya udah banyak. Jadi seandainya pun dia ada terganggu, backingannya itu banyak nih gitu. Gitu. Jadi dia nggak sendiri. Iya, dia nggak sendiri gitu, dia udah nggak sendiri lagi gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia lagi radang, berarti kan dia fungsinya lagi terganggu tuh. Nah, berarti fungsi yang pertahanan tubuh yang lain akan membantu si fungsi si amandel itu gitu. Nah, karena dia punya fungsi dan peran, jadi kapan nih mestinya dia tuh dilakukan pengobatan atau terapi gitu ya. Biasanya dokter akan menanyakan dulu, Mbak, ini udah berapa kali nih si amandel ini tuh kena serangan si infeksi itu. Itu penting. Kenapa? Karena dari situ kita bisa tahu ini serangannya akut atau kronik. Gitu ya. Jadi kalau yang akut itu bukan yang berat banget, itu bukan. Jadi akut itu menyangkut masalah waktu atau timing gitu ya. Jadi kalau akut itu dia di bawah 3 bulan, dan kalau kronik di atas 3 bulan gitu. Secara rata-rata seperti itu. Kalau dia akut artinya baru-baru ini gitu, itu biasanya kita masih akan melakukan tindakan pengobatan dulu. Gitu ya. Biasanya akan respon terhadap obat. Gitu. Tidak harus langsung. Harus, nanti akan dilihat juga dari pemeriksaannya dulu. Dievaluasi gitu ya. Jadi kalau dari pemeriksaannya itu tampak tanda-tanda akut, maka akan dilakukan pengobatan terlebih dahulu.
Tetapi sebaliknya, apabila dari pemeriksaannya tampak tanda-tanda kronis atau udah berulang ini proses infeksinya, maka biasanya pengobatan itu tidak memberikan hasil yang optimal. Nah, di saat itulah biasanya dokter akan menurunkan dulu fase infeksi akutnya. Setelah itu nanti akan dilakukan evaluasi ulang apakah si amandel ini memberikan indikasi harus operasi atau tidak. Gitu. Jadi tetap harus dievaluasi dulu Tetap gitu. harus evaluasi. Jadi datang ke dokter THT itu nggak langsung yang ini pasti ini dioperasi ini, enggak kayak gitu. Kan kadang kan masyarakat di luar sana atau sahabat-sahabat HI yang di luar sana kalau misalkan udah dikasih tahu, oh ini amandelnya bermasalah, udah pikirannya udah, duh ini harus dioperasi ya dok gitu, ini harus diambil ya gitu. Sebenarnya enggak ya dok ya, berarti Nggak selalu, iya. jadi tergantung hasil evaluasinya. Gitu. Jadi tergantung hasil evaluasinya teman-teman. Jadi nggak harus ketika amandel kalian bermasalah langsung main ambil aja, enggak. Jadi dievaluasi dulu, dikasih terapi dulu, diobatin dulu, dievaluasi. Nah, gitu baru kita lihat kemajuan kedepannya gimana gitu ya, Dok ya. Betul. Seandainya ada pasien yang misalkan ini udah dievaluasi nih, Dok. Ternyata harus dilakukan tindakan operasi nih, tapi dia mikirnya kalau seandainya nggak diambil gimana, Dok? Gitu bakal mempengaruhi nggak untuk kesehatannya atau hal-hal lainnya gitu, Dok? Oke, baik. Jadi kalau ini apa ya? Nawar gitu lah Iya, ya. nawar, aduh nggak usah deh gitu, saya takut nggak usah dioperasi aja gitu. Oke, jadi ini kita balik ke belakang dulu sebentar, Mbak Dini. Jadi sebetulnya untuk operasi amandel itu ada indikasinya gitu ya. Jadi kita sebagai dokter THT tentu akan mempertimbangkan indikasi-indikasi dilakukan tindakan operasi. Jadi indikasi dilakukan tindakan operasi amandel itu apabila terdapat tanda-tanda bahaya. Jadi tanda-tandanya itu biasanya secara umum garis besar itu ada 3, yaitu 1 ada sumbatan atau amandel itu menimbulkan sumbatan atau obstruksi. Yang kedua, amandel tersebut mengakibatkan infeksi ya sebagai sumber infeksi. Dan yang ketiga, amandel tersebut terdapat tanda-tanda keganasan. Gitu ya. Nah, kalau yang sumbatan ini maksudnya gimana nih, Dok? Gitu ya. Jadi kalau yang sumbatan ini adalah amandel tersebut ukurannya besar ya. Gede sampai dia mengganggu aliran udara atau oksigenasi. Gitu. Jadi taunya gimana, Dok? Gitu ya. Taunya gimana nih kalau dia nyumbet nih gitu. Ada 2 hal yang secara umum bisa diamati, yaitu yang pertama ngorok. Jadi kalau tidur ngorok. Gitu ya, biasanya anak-anak atau dewasa gampang tuh diamatin. Biasanya yang nyadar itu temennya yang di sebelahnya. Biasanya temen tidurnya gitu atau temen sebelahnya gitu atau orang tuanya gitu ya, ngorok. Nah, ngorok itu adalah salah satu tanda adanya obstruksi. Kemudian yang kedua adanya sleep apnea. Sleep apnea itu adalah henti nafas pada saat tidur. Jadi biasanya ini banyak pada kalau anak-anak ya, orang tuanya itu datang itu bilang gini, Dok, anak saya ini kalau tidur itu kayak sesek gitu, kayak cari udara, terus tiba-tiba dia miring, dia bisa nafas lagi. Nah, kayak gitu. Jadi ngorok ya, sampai dia bunyi, gitu ya, kayak kecekik. Kayak kecekik gitu, beberapa saat, terus habis gitu nafas lagi. Nah, pada saat tercekik itulah sebetulnya itu sleep apnea, jadi dia henti nafas. Tentunya ini adalah hal yang membahayakan karena henti nafas pada saat tidur, seperti kita ketahui bahwa bernafas, oksigen itu adalah hal yang penting untuk tubuh kita, sehingga kalau dia terhenti tentu akan menimbulkan efek gitu ya. Kemudian henti nafas ini, sleep apnea ini atau sumbatan saluran nafas ini juga bisa menimbulkan cor pulmonale. Cor pulmonale itu adalah komplikasi dari amandel di mana dia mengakibatkan peningkatan tekanan aliran udara ke jantung sama paru. Gitu. Itu tuh adalah efek yang terburuknya gitu ya. Nah, juga sumbatan ini itu bikin anak itu nafasnya biasanya itu mulutnya kebuka, Mbak. Ya, jadi kayak membuka jalan nafas sendiri. Jadi dalam tanda kutip agak ngowoh gitu ya. Nah, dengan adanya mulutnya agak kebuka sedikit ini biasanya terjadi gangguan pertumbuhan. Jadi pertumbuhan rahang, pertumbuhan gigi, kemudian pertumbuhan dari
tulang-tulang wajah juga terganggu. Itu gitu. untuk yang sumbatan. Untuk yang gitu sumbatan ya. ya. Untuk yang infeksi ini dia misal nih Mbak, radang amandelnya itu lebih dari 3 kali dalam setahun. Berulang ya dok. Berulang gitu ya. Atau bahkan mungkin dok ini tiap bulan loh dok, anak saya ini tuh datang ke saya gitu kan dengan udah nih pokoknya lagi kambuh gitu. Nah itu artinya si radangnya itu udah berulang, recurrent kita bilangnya. Kemudian adanya abses Mbak Dini ya. Abses, jadi abses ini kumpulan nanah di dalam si amandel itu dan dia cenderung berulang. Nah apabila pernah terjadi seperti itu biasanya kita itu adalah salah satu indikasi tindakan operasi. Dan satu lagi nih ada yang penting banget, kalau si amandel ini menjadi sumber infeksi bagi organ lain di sekitarnya. Ya, misal nih dengan adanya radang di amandelnya lalu timbul otitis media atau nyeri telinga. Kemudian dia menimbulkan radang pada jantung, katup jantung, gitu ya. Sumber infeksinya di amandel tersebut, gitu. Atau dia jadi sering kambuh sinusnya atau sering pilek berulang bersamaan dengan radang amandel. Nah, itu berarti si amandel itu sudah menjadi sumber infeksi bagi organ di sekitarnya. Nah, sudah dalam tahap merugikan. Betul. Ya. Kemudian yang terakhir tadi keganasan. Kalau keganasan ini biasanya kalau amandel itu gede sebelah secara signifikan, maka biasanya kita akan melakukan beberapa pemeriksaan, serangkaian pemeriksaan untuk menentukan dia jinak atau ganas, dan kalau ganas berarti memang harus diambil. Gitu untuk tindak lanjut. Betul. Nah, apabila ada indikasi tersebut, biasanya itu adalah indikasi untuk dilakukan tindakan operasi gitu. Jadi kalau dokter itu pasti akan kita pertimbangkan dulu nih Mbak, gitu ya, dari kondisi pasiennya, dari indikasinya, besar manfaatnya atau besar mudorotnya gitu ya. Benar. Kalau memang mudorotnya itu banyak banget, biasanya dokter sudah akan memberikan saran untuk dilakukan tindakan operasi. Gitu. Nah kalau misalkan untuk tindakan operasi sendiri nih dok, biasanya kan seringnya pasien dewasa ya. Nah kalau pada anak-anak bisa nggak sih dilakukan tindakan operasi amandel ini, ataukah ada batasan usia tertentu bagi anak-anak itu harus usia berapa nih baru bisa dilakukan operasi amandel gitu? Seandainya itu sudah membahayakan dan harus diambil gitu dok. Oke. Jadi sebetulnya tadi itu indikasi operasinya itu adalah tentang 3 hal tadi ya Mbak. Jadi betul. Tidak ada dikaitkan dengan usia, gitu ya. Jadi berapapun usianya, asalkan memang ada indikasi bahwa amandel tersebut itu harus diambil, seperti tadi ada sumbatan, sumber infeksi, atau dia ada keganasan, maka usia itu memang menjadi pertimbangan, tetapi tidak menjadi indikasi absolut. Artinya udah kalau misalnya memang terlalu kecil ini nggak boleh sama sekali gitu. Tidak seperti itu. Gitu. Walaupun misalnya usia di bawah 5 tahun, tetapi dia menyebabkan sleep apnea, ya, henti nafas pada saat tidur, tentu tidak mungkin kita biarkan. Karena penantinya dia akan mengakibatkan gangguan banyak banget di jantungnya, di parunya, gagal tumbuh, ya kan? Belum lagi resiko henti nafas pada saat tidur itu beresiko sekali gitu ya, nanti nggak ketahuan bablas gitu. Malah bahaya ya dok ya. Ya, jadi indikasinya itu adalah kita menemukan nggak hal-hal yang merupakan tanda bahayanya dia gitu. Kalau soal usia memang pertimbangan tetapi tidak menjadi yang utama. Yang utama itu tanda bahayanya itu ada atau enggak. Jadi walaupun pada anak-anak pun bisa dilakukan gitu. Iya gitu, soalnya kan kadang ada ibu-ibu muda di luar sana yang aduh kayak takut banget gitu kalau seandainya anaknya masih usia mungkin masih kecil-kecil gitu harus dilakukan operasi gitu. Bener. Nah berarti sekarang ibu-ibu yang di rumah sana kalau seandainya baby di rumah ternyata amandelnya bermasalah dan harus dilakukan tindakan, tenang aja gitu ya dok ya. Ya pasti kita akan ada preparasi atau persiapannya. Iya betul. Persiapannya tentu kita akan lakukan sebelum tindakan operasi gitu. Jadi dokter saya rasa tidak akan melewatkan tindakan persiapan itu, karena pada dasarnya kita semua juga pengen pasiennya itu sehat selamat. Ya, betul. Intinya seperti itu. Nah kalau seandainya operasi amandel ini termasuk operasi dengan resiko tinggi nggak sih dok sebenarnya?
Ya, jadi untuk operasi amandel sendiri itu memang dengan bius total Mbak Dini, ya, karena lokasi yang mau dioperasi kan di dalam rongga mulut nih, betul. Gitu ya. Jadi memang dengan bius total karena hal tersebut untuk menjamin proses nafasnya itu dibantu dengan alat sehingga dia tidak ada sumbatan selama proses operasi. Kemudian dokter THT ya yang mengerjakannya itu juga bisa dengan konsentrasi penuh gitu, dan juga untuk resikonya karena memang dia di jalan nafas, operasinya di jalan nafas sehingga memang tergolong operasi besar, sehingga memang butuh persiapan seperti laborat, puasa gitu ya. Kemudian nanti dokter biusnya juga akan melakukan tindakan visite untuk memeriksa kondisi umum pasiennya seperti itu. Nah, kalau dari pasca operasinya sendiri butuh berapa lama itu dok untuk benar-benar yang dikatakan oh ini udah sembuh total nih gitu? Ya, luka operasinya. Luka operasi ya. Jadi kalau operasi amandel itu kan kita ngambilnya kanan dan kiri barengan ya Mbak Dini ya. Jadi kanan kiri semuanya diambil bersamaan, jadi tidak salah satu. Nah, untuk penyembuhan sendiri tergantung dari usianya. Pada anak-anak jauh lebih cepat gitu ya, karena mereka masih masa pertumbuhan, jadi penyembuhannya itu lebih cepat. Pada dewasa biasanya memang tidak secepat pada anak-anak. Rata-rata sih kalau misalnya secara rata-rata ya, kalau anak-anak itu 1-2 minggu itu sudah bagus banget, udah bisa pulih gitu. Tapi pada dewasa biasanya agak sedikit mundur, bisa di 3 minggu atau 4 minggu gitu. Dan memang tingkat nyerinya pada dewasa lebih tinggi dibandingkan anak-anak gitu, karena itu tadi proses penyembuhannya pada anak-anak lebih cepat, sehingga rasa nyerinya juga justru pada anak-anak itu tidak terlalu mengeluhkan nyeri. Biasanya pada dewasa yang lebih mengeluhkan nyeri gitu. Iya betul. Nah ini menarik sih tadi dok, waktu saya nyimak penjelasannya dokter tadi bahwa operasi amandel itu yang diambil pasti kedua-duanya. Dua-duanya nah, kanan dan kiri. Kenapa bisa begitu dok? Kenapa enggak salah satu aja gitu? Apakah ketika meradang itu dua-duanya juga ikut meradang sebenarnya? Biasanya peradangannya terjadi bersamaan kanan dan kiri gitu. Dan lagian kalaupun misal nih ada orang yang dioperasi amandel karena abses di satu sisi gitu ya. Kalau cuma diambil satu Mbak Dini, suatu saat kalau yang satunya juga infeksi 2 kali operasi. Oh gitu, makasih ya dok ya. Iya, sedangkan tindakan operasi sendiri kan ada ininya ya, ada resiko juga, sehingga operasi amandel selalu dilakukan berbarengan dan kanan dan kiri. Jadi selalu bareng, dan itu tuh nggak perlu dikhawatirin nanti kalau diambil kanan kiri gimana dok, fungsi pertahanan tubuhnya gimana gitu. Iya, itu gimana tuh dok? Nggak usah khawatir. Tadi yang saya jelasin di depan, dia kan temennya banyak tuh, ya kan, dia nggak sendiri gitu. Selain amandel itu kan ada kelenjar getah bening, ada limpa, ada hati, ada sumsum tulang yang produksi sel darah putih. Nah, kawannya banyak. Jadi ketika dia sudah terjadi gangguan fungsi dan mengalami tanda bahayanya tadi, dia sebetulnya tuh fungsinya tuh udah hampir minimal gitu. Jadi ketika diambil efeknya juga minimal, karena selain dia sudah banyak juga nih sistem pertahanan tubuh lain yang siap membackup. Nah gitu. Nah jadi ini ada cerita dari teman saya juga nih dok. Dia punya pengalaman pernah operasi tonsil ya. Terus dia sempat cerita nih, ngeluh katanya pernah ngerasain nyeri juga sampai ke telinga. Itu pasca operasi sih. Nah itu apakah sering terjadi? Kalau memang iya, emang ada hubungan apa gitu antara yang dioperasi kan amandelnya gitu, tapi kok nyerinya sampai ke telinga ya? Kayak gitu. Iya gitu dok. Iya, hal itu tuh cukup umum terjadi Mbak gitu ya, karena memang lukanya ada di daerah tenggorok ya. Ada di daerah tenggorok, kemudian rongga di tenggorok itu tuh saling berhubungan antara telinga, hidung, dan tenggorok itu satu rongga. Itulah kenapa dokternya juga satu, dokter THT gitu ya. Sehingga satu paket. Sehingga ketika ada daerah luka di situ yang memberikan impuls nyeri, itu nyerinya itu juga dirasakan di area rongga yang berdekatan gitu. Nah, salah satunya di telinga, karena kan kalau misalnya lukanya di tenggorok nih, kalau misalnya dipakai untuk buka mulut, dipakai mengunyah, itu kan gerak itu nyeri. Nah, makanya pada saat buka mulut, ngunyah, nelen, itu tuh nyerinya lebih terasa, dan area sekitarnya juga ikut ngerasain, terutama di daerah telinga. Nah, itu juga ikut kerasa, walaupun sebetulnya telinganya baik-baik aja. Jadi kayak apa yang nyerinya itu kayak menjalar gitu. Iya, tapi itu totally normal, nggak apa-apa. Oh, itu sebetulnya apa-apa ya, normal, iya, sama kayak
Misal nih ibaratnya gimana ya, kalau misalnya kita kakinya lagi sakit gitu tuh ngerasa nyut-nyutnya tuh sampai ke pergelangan, nah kayak gitu deh, kurang lebih seperti itu. Lukanya di mana kok sampai kemana-mana gitu? Iya benar, jadi kayak nyerinya itu ada di area di sekitarnya juga ikut terasa. Oke gitu. Nah tuh buat sobat-sobat HI yang ada di rumah, menarik banget ya pembahasan kita sore hari ini. Nah buat kalian semua yang ada di rumah yang pengen banget untuk tanya nih atau kepo banget tentang masalah amandel ini seperti apa, bisa langsung typing aja atau chat di kolom komentar. Siapa tahu kalian nanti terpilih gitu jadi pertanyaan yang paling menarik gitu kan. Nanti bisa dijawab di sini bareng sama Dokter Maya ya dok ya. Nah sekarang gini dok, misalkan ada pasien yang memiliki masalah di lambung nih. Nah otomatis kan kadang asam lambung itu naik, terus dia posisinya harus operasi amandel. Kira-kira untuk mencegah supaya asam lambung itu naik nggak sampai ke tenggorokan itu gimana dok? Oh oke. Jadi nggak masalah sih kalau misalnya memang pasien itu punya masalah dengan asam lambung terus mau operasi amandel, tinggal disampaikan gitu ya ke dokter THT. Biasanya kami akan melakukan beberapa preparasi pengobatan sebelum dilakukan tindakan operasi. Biasanya kita memberikan obat-obatan untuk mencegah regurgitasi atau aliran balik asam lambungnya. Jadi kita kasih obat dulu dan pasien dengan gangguan asam lambung itu bukan merupakan kontraindikasi untuk tindakan operasi, sehingga tindakan operasinya tetap bisa dilakukan dengan aman, hanya tinggal dikomunikasikan apa kondisi yang dialami, sehingga nanti preparasinya atau persiapan sebelum operasinya kita bisa berikan obat-obatan sesuai dengan apa yang dirasakan sebelumnya. Oke, jadi gitu. Nah, kalau misalkan untuk pasien-pasien pasca operasi nih dok, kira-kira makanan apa sih yang boleh dimakan sama yang nggak boleh dimakan gitu? Nah gitu ya. Iya. Jadi biasanya itu hari pertama sampai hari ketiga itu saya justru menyarankan untuk makan yang dingin-dingin. Yang dingin ya, karena kan di situ ada luka nih, pembuluh darahnya terbuka, sehingga butuh yang dingin untuk membantu pembuluh darahnya itu tuh tidak melebar. Kalau pembuluh darahnya melebar itu terjadi perdarahan gitu loh Mbak Dini. Iya. Jadi biasanya pada anak-anak itu diiming-iminginnya nanti habis operasi boleh makan es krim gitu. Nah itu gimana dok kan? Ya memang disarankan demikian. Ya, makan es krim memang disarankan gitu. demikian. Habis operasi biasanya saya hari pertama sampai dengan hari ketiga itu semuanya dalam kondisi dingin, tidak boleh yang panas karena kan sesuatu yang panas akan membuat pembuluh darah melebar sehingga memperbesar resiko perdarahan. Jadi mau es teh boleh, air gitu ya, dok? boleh, es krim boleh, silahkan gitu ya. Kalaupun mau makan, biasanya kalau masih panas saya minta ditunggu dulu sampai dingin, baru nanti dimakan. Gitu. Kemudian karena ada luka di daerah tenggorok tersebut, jadi untuk makanan kasar pasti akan kesulitan banget. Jadi saya biasanya minta yang lunak dulu nih gitu, yang lunak dulu. Dan sekalian kalau misalnya makanan yang terlalu kasar itu akan melukai lagi nih area luka yang kebuka, jadi akan ngegores gitu ya. Biasanya saya akan minta bubur dulu 1 minggu. Oh gitu, seminggu ya dok? Iya, bubur dulu 1 minggu dan itu posisinya nggak panas. Gitu, jadi ditungguin dingin atau sama dengan suhu ruang baru boleh nanti dimakan. Karena resiko perdarahannya itu cukup besar nih di 1 minggu pertama. Nah gitu. Kalau pada anak-anak memang lebih cepet sih. Biasanya 3 hari 4 hari itu anaknya udah minta makan nasi dok. Udah doyan makan banget gitu. Tapi itu harus berhati-hati banget karena kondisi luka yang masih terbuka apabila ada makanan yang kasar dia bisa menggores dan bisa menimbulkan perdarahan ulang. Terus satu lagi nih Mbak Dini nih, biasanya habis operasi pasien itu takut gosok gigi. Iya betul. Itu jangan takut ya gitu. Karena kalau nggak gosok gigi malah ini ya dok. Betul. Jadi kalau tidak gosok gigi itu justru oral hygiene atau kebersihan rongga mulutnya malah akan justru nggak bagus sehingga bisa menimbulkan infeksi di luka operasinya. Gitu. Jadi kebersihan mulutnya tetap dilakukan, gosok gigi ya, habis makan kumur-kumur seperti itu tetap dilakukan. Gitu. Oke. Nah jadi ternyata makan es krim itu boleh. Padahal saya tadi mau tanya ini mitos apa fakta sih ya dok sebenarnya boleh makan es krim di saat kita ini ternyata boleh ya? Boleh, cuman ya jangan berlebihan juga. Entah kalau berlebihan kan pasti ada efek negatifnya sesuatu yang berlebihan pasti ada efek negatifnya. Nah itu kan yang pasca operasi ya. Kalau seandainya ini dia posisinya tidak dilakukan tindakan operasi, hanya pemantauan pengobatan saja karena amandelnya sedang bengkak. Nah itu apakah makanya juga harus yang lunak-lunak atau yang dingin-dingin juga gitu dok? Jadi makanan lunak itu hanya diperlukan apabila pasien mengalami keluhan pada saat menelan. Contohnya habis operasi kan nyeri ya, ada luka gitu. Jadi makannya yang lunak dulu.
atau pasien yang lagi radang banget nih amandelnya, dia akan nyeri juga. Nah itu juga biasanya disarankan yang lunak dulu. Tetapi pada dasarnya untuk pasien yang tidak operasi, makanan lunaknya hanya untuk membantu proses menelannya jadi lebih smooth, lebih enak aja gitu. Dan untuk minuman dingin biasanya sih kita menyarankan untuk mengurangi dulu. Bisa disarankan untuk yang hangat justru kalau yang lagi radang gitu ya. Karena kalau yang dingin itu biasanya memperbesar keluhan, jadi keluhannya jadi lebih kerasa gitu. Oh gitu ya dok? Iya benar. Oh justru malah bertolak belakang gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya lagi infeksi, biasanya kita saranin yang hangat-hangat gitu. Karena itu akan membuat kondisinya lebih nyaman kalau lagi infeksi. Tapi kalau pasca operasi, gak boleh makan yang hangat-hangat. Jangan sekali-sekali mencoba makan yang hangat-hangat ketika kalian habis operasi amandel. Berarti buat ibu-ibu yang di luar sana tuh kalau misalkan anaknya ada yang radang, terus amandelnya lagi bermasalah gitu ya, jadi jangan disuruh makan yang dingin-dingin kalau memang dia belum operasi ya dok ya. Jadi justru yang hangat-hangat, tapi tidak juga yang terlalu panas ya dok ya. Iya benar. Kadang kan kalau yang panas, panas enak nih kayak di tenggorokan lebih lega gitu kan. Ternyata justru yang hangat gitu ya. Nah terus dok, ini ada pertanyaan nih dari sahabat-sahabat HI di luar sana. Dari Faza_Elnas. Amandel itu bisa berefek pada bayi dalam kandungan nggak dok? Misalkan si ibu ini lagi hamil, terus dia ada radang di amandelnya, itu berpengaruh nggak pada bayi yang dalam kandungannya? Oke, jadi ibunya lagi hamil, ini trimester keberapa dulu nih? Di sini nggak dijelasin sih. Lagi hamil gitu aja ya. Ya jadi sebetulnya hamil itu pada rahim itu pada saat hamil itu punya barrier itu tuh penghalang gitu ya. Jadi tidak semua apa yang diminum atau dimakan oleh ibunya terjadi di tubuh ibunya itu juga terjadi di dalam janinnya. Jadi dia punya penghalang. Itulah kuasa Tuhan. Jadi untuk melindungi bayi di dalam kandungan itu sudah ada penghalangnya. Jadi hanya zat-zat tertentu aja yang bisa lewat. Nah, untuk radang amandel dia bersifat lokal. Ya, dia bersifat lokal, ada di amandel itu aja. Dan dia tidak bisa masuk ke dalam, bukan tidak bisa, dia jarang banget masuk ke dalam darah kemudian menginfeksi bayi, itu jarang sekali. Jadi dia bersifat lokal saja. Radangnya juga radangnya di sekitarnya gitu. Jadi kalau yang ditanyakan pengaruhnya si bakterinya itu jalan-jalan ke dalam rahim, saya rasa tidak. Tetapi infeksi yang terus menerus atau obat yang dikonsumsi bisa mempengaruhi ke dalam rahim. Tentu ada beberapa obat yang bisa mempengaruhi. Nah, itu harus dikomunikasikan ke dokternya, disampaikan sehingga nanti dokternya bisa memilih obat yang aman untuk kehamilannya. Jadi itu ya dok ya. Nah, benar nggak sih ini dok, ini ada mitosnya yang bilang kayak gini nih, kalau sakit amandel itu bisa nularin loh katanya. Itu benar nggak sih dok, bisa nular gitu? Misalkan saya kena, nanti dokter kena gitu. Kira-kira bisa nggak sih kayak gitu dok? Kurang lebih sama seperti batuk pilek gitu ya, common cold biasa gitu, karena virus ya, virus bisa menular dong gitu. Jadi bukan mitos ini nular nih amandelnya gitu, enggak, itu infeksi di saluran nafas atas, itu salah satunya adalah di amandel atau tonsil. Jadi ketika infeksi saluran nafas atasnya itu disebabkan virus yang memang bisa menular, maka dalam satu kontak erat yang sama bisa juga mengalami radang yang bersamaan gitu. Tergantung virusnya gitu. Jadi sebenarnya bisa nular ya dok ya. Tergantung virus dan bakteri. Jadi buat sahabat-sahabat HI yang di luar sana yang pengen banget tanya nih, kita masih nampung pertanyaan dari kalian semua, nanti bakal dijawab di kupas tuntas sama dokter Maya gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dok, dari Suyamtianti, apakah amandel yang sudah dioperasi itu bisa mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang? Kayaknya itu sudah kita bahas ya. Jadi temennya banyak selain si amandel. Jadi daya tahan tubuh kita itu apalagi kalau udah dewasa ya, dia tidak menjadi yang utama gitu. Jadi kalau pada orang dewasa, kelenjar getah bening sudah berkembang sempurna, kemudian hepar atau hati, limpa, sumsum tulang sudah berkembang sempurna semuanya. Jadi fungsi amandel itu sudah tidak terlalu signifikan, sehingga ketika diambil atau dioperasi itu juga efeknya minimal kalau pada dewasa. Dan lagi pula yang perlu saya tekankan di sini, biasanya indikasi dilakukan operasi amandel adalah memang amandelnya itu udah nggak berfungsi gitu. Amandelnya itu sudah tidak berfungsi secara normal, sehingga dia malah memberikan sumber infeksi bagi sekitarnya, sehingga dia malah memberikan dampak yang merugikan. Rata-rata seperti itu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dok, kayaknya banyak banget nih teman-teman yang
pengen tahu gitu boleh, ya. Boleh. Menarik sekali boleh. Hanya tentang amandel aja tuh sudah segini antusiasnya gitu kan ya Dok ya. Iya, karena ini sesuatu yang banyak dialami iya, gitu. Betul. Pasti rata-rata tuh sudah sering mengalami hal seperti ini gitu kan ya Dok. Nah ini ada dari teman kita juga, Y___ Nugraha. Untuk pasca operasi amandel, apakah ada efek lain setelah diambil amandelnya? Jadi ketika amandelnya ini diambil, apakah ada efek yang signifikan gitu pada tubuh seseorang gitu Bu? Oke. Untuk menjawab itu seperti yang tadi dijelaskan bahwa biasanya indikasi pengambilan itu karena dia udah nggak berfungsi gitu ya. Jadi ketika sesuatu sudah tidak berfungsi dengan baik, ketika diambil dia tidak memberikan efek yang signifikan juga gitu untuk perubahan dari kekebalan tubuh terutama pada dewasa ya. Gitu. Jadi sistem pertahanan tubuhnya itu udah banyak banget lainnya sehingga ketika amandelnya itu diambil karena sesuatu lain hal, tentunya ya pengambilan amandel tadi sesuai indikasinya tadi ya, tanda-tanda bahayanya tadi, maka itu tidak akan memberikan efek yang signifikan terhadap pertahanan tubuh secara keseluruhan. Ini pasti Dok di luar sana tuh banyak teman-teman HI juga yang hobinya nyanyi nih. Nah, hobinya nyanyi. Nah, terus amandelnya bermasalah. Ini harus diambil nih amandelnya, udah bolak-balik bermasalah gitu kan. Nah, terus dia tanya nih, kira-kira nanti kalau amandelnya diambil kualitas suaranya berubah nggak ya gitu Dok? Oke, jadi ini saya juga pernah pengalaman ditanya demikian gitu di praktek ya. Jadi sebetulnya itu untuk produksi suara itu kan di pita suara. Lokasi amandel ini agak jauh lokasinya dari pita suara tersebut gitu ya. Jadi proses operasi amandel sama sekali tidak nyenggol-nyenggol atau nyentuh-nyentuh di daerah pita suara karena berbeda lokasi. Nah, tetapi pada saat proses penyembuhan gitu ya, rongga mulut ini kan juga berfungsi sebagai resonansi suara. Ya, jadi selain pita suara menghasilkan suara, rongga mulut itu berfungsi untuk meresonansi suara. Jadi salah satu yang membentuk suara. Pada saat habis operasi, di mana masih ada bengkak, masih ada luka di situ, tentu resonansinya akan berubah, tetapi sifatnya sementara. Apabila bengkaknya udah hilang, lukanya sudah kembali normal, suara akan tetap seperti biasa. Jadi nggak perlu khawatir suaranya bakal berubah ya Dok ya? Itu hanya terjadi pada proses penyembuhan. Yang tadinya suaranya merdu terus tau-tau jadi sumbang enggak ya Dok? Enggak, karena yang kita operasi amandelnya bukan pita suaranya. Bukan pita suaranya tuh, jadi amandelnya, jadi nggak bakal berpengaruh ke suara ya Dok ya? Nah ini ada lagi dari Novardilo Kwaru, izin bertanya dokter, kalau pakai herbal bisa nggak ya untuk mengatasi amandel ini gitu? Oke, untuk herbal sebetulnya tidak pernah dilakukan penelitian secara menyeluruh ya. Jadi untuk penelitiannya kan kalau misalnya tahapan suatu obat itu diakui memiliki efek, itu ada beberapa tahapan penelitian gitu. Nah, untuk herbal ini sendiri tidak pernah dilakukan penelitian sampai dengan mendalam pada tahap pembuktian gitu. Sehingga efeknya yang dirasakan satu orang ke orang lain bisa sangat bervariasi. Nah, biasanya amandel yang sudah kehilangan fungsinya, di mana dia sudah jadi sumber infeksi, di mana dia sudah menyebabkan penyumbatan, itu biasanya sudah nggak bisa kita lakukan pengobatan, karena pengobatan sendiri sudah tidak optimal. Secara pengobatan medis juga, dia tidak juga bisa memberikan efek yang optimal, sehingga saya juga meragukan apabila pengobatan herbal itu juga memberikan efek yang optimal juga. Kalau efek sementara mungkin, gitu ya, pada fase akut, di mana dia ada bengkak, di mana dia ada infeksi akut gitu ya, pengobatan memang akan meredakan gejalanya. Tetapi amandel yang telah kehilangan fungsi tadi, dia tetap kehilangan fungsi gitu. Jadi memang satu-satunya cara untuk mengatasi amandel sebagai sumber infeksi, sebagai tempat dia mengobstruksi, itu memang dilakukan tindakan pengangkatan amandelnya. Gitu ya Dok ya. Ini dari sahabat HI juga, Anggi Ahmad. Dok, saya sering nyeri telinga karena ada cairan yang tersumbat di belakang gendang telinga. Apa ini ada hubungannya dengan sumbatan amandel yang di bagian dekat telinga? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus melakukan anamnesis yang mendalam dulu kepada pasien ya. Nanti mungkin boleh tadi Mas siapa tadi? Anggi Ahmad. Mas Andi Ahmad boleh nanti berkonsultasi gitu ya, datang ke praktek berkonsultasi mendalam boleh. Nantinya saya akan memerlukan informasi tambahan sebelum saya bisa mengatakan apakah itu berhubungan dengan amandelnya atau tidak.
Nanti informasi tambahan disertai dengan tambahan pemeriksaan. Biasanya saya akan melakukan endoskopi ke arah dari hidung ya, ke arah amandel yang di dekat dengan saluran tubaestasis tadi akan saya cek. Kemudian juga nanti akan kita evaluasi apakah ada penyakit penyerta lainnya. Karena cairan yang di dalam telinga tengah itu tadi itu bisa disebabkan beberapa faktor lain selain infeksi saluran nafas atas. Memang infeksi saluran nafas atas salah satunya amandel itu adalah bisa salah satu faktornya, tetapi faktor lain ada beberapa yang harus kita kupas, kita evaluasi dulu sebelum memvonis bahwa si amandel ini satu-satunya penyebab gitu. Nah, di Harapan Insan ini bisa kan ya dok ya? Bisa banget, bisa banget. Tuh Mas Anggi, alatnya juga lengkap. Alatnya lengkap. Jadi Mas Anggi kalau seandainya domisilinya ada di Pangkalan bisa langsung datang ke Harapan Insani ya. Terus konsultasi sama dokter ya dok ya. Boleh. Diperiksa lebih lanjut dulu nih biar tahu penyebab pastinya apa. Betul. Gitu kan ya dok ya. Oke, ini ada dari namanya lucu banget nih dok. Sai Somai, jadi lapar ya kan? Dok, benar nggak sih amandel itu bisa sembuh dengan minum rebusan air akar pohon yang khas Kalimantan gitu? Oke. Pertanyaannya. Menarik ya dok ya? Menarik. Jadi gini, tadi kan amandel itu ada dua fase ya, yang akut sama yang kronis ya gitu. Jadi kalau fase akut itu dimana dia lagi serangan saat ini gitu, dan jangka waktunya kurang dari 3 bulan. Nah, pada fase akut dia biasanya memang bisa sembuh dengan obat-obatan, gak cuman yang dikatakan herbal, dengan obat medis juga bisa gitu ya. Jadi pada fase akut ini amandel itu sedang meradang tanpa kehilangan fungsinya. Jadi ketika dia udah selesai infeksinya, fungsi amandel itu kembali gitu. Nah, pada fase akut ini itu obat-obatan masih bisa bekerja dengan optimal. Tetapi apabila ada tanda kronis yang saya sebutin tadi, infeksinya udah berulang-ulang, ukurannya udah gede banget ya. Nah, itu dia sudah kehilangan fungsi, dengan obat-obatan tidak memberikan respon yang optimal. Begitu. Jadi tergantung di fasenya. Kalau fase akut dengan obat-obatan pada umumnya akan mereda. Biasanya tuh kalau pasiennya itu datang dulu kan ke dokter umum atau puskesmas, itu boleh, silahkan. Gitu. Nanti biasanya dokter akan memberikan peresepan untuk fase akut tersebut. Gitu. Kalau seandainya amandel kita belum pernah bermasalah nih dok, nah kira-kira makanan apa aja sih yang maksudnya harus kita jaga? Ini pertanyaan dari sahabat kita juga, Pitung Bailir. Apa saja makanan dan minuman tantangan amandel yang harus dihindari? Nggak ada sih yang khusus ya. Jadi intinya itu kalau amandel ini, radang amandel itu kan adalah salah satu radang infeksi saluran nafas atas. Jadi apapun yang menyebabkan peradangan di infeksi saluran nafas atas sama dihindarinya seperti untuk radang amandel. Jadi makanan-makanan yang mengiritasi tentunya ya, misal nih pemanis buatan ya, pewarna buatan, kemudian dengan bahan pengawet gitu ya. Makanan-makanan yang mengandung terlalu banyak minyak seperti itu kan mengiritasi. Nah, makanan-makanan tersebut tidak hanya dilarang untuk pasien-pasien yang mungkin khawatir amandelnya akan meradang, untuk pasien-pasien yang sering radang di saluran nafas atas lainnya pun sama gitu. Iya, ada pertanyaan juga nih dok. Tadi sebenarnya udah dijawab ya, cuma mungkin bisa jelaskan lagi. Dari Ulianto 22, izin bertanya dokter, kalau sering makan gorengan apakah bisa kena amandel dok? Ya, kayaknya kelihatan banget hobi gorengan kayaknya ya dok ya. Hobi banget makan gorengan sepertinya sampai harus tanya, ini bisa bikin amandel nggak sih? Gitu. Ya, persis ya tadi yang sebelumnya saya jawab juga kan, makanan yang mengiritasi itu juga bisa menimbulkan radang di saluran nafas atas, salah satunya di amandel. Nah, yang saya sebutin tadi itu yang berpengawet buatan, pewarna buatan, pemanis buatan ya, kemudian yang banyak mengandung minyak. Nah, kalau gorengnya nggak pakai minyak mungkin lah ya masih bisa gitu, boleh, tapi gorengan tanpa minyak itu seperti sayur tak bergaram biasanya, kurang gurih, kurang enak gitu. Jadi betul. Secara otomatis gorengan itu juga akan mengiritasi daerah di tenggorok sehingga memungkinkan atau memperbesar resiko terjadinya radang amandel yang berulang begitu. Atau mungkin kalau emang hobi banget gorengan bisa ngolah sendiri aja ya dok ya, kan kita tahu minyaknya. Atau kalau mau aman dipegang aja gorengannya, nggak usah dimakan. Nggak usah dimakan. Nah, itu aman banget itu. Makan nasi sama sayur gitu. Bayangin dicium bau ya. Cuma nikmati aroma gorengannya aja gitu. Luar biasa banget ya dok ya. Nah terus ini dok, kalau pada anak-anak itu benar nggak sih kalau pertumbuhan atau perkembangan amandel itu mentok cuma pada usia sampai 7 tahun aja gitu?
Oke, bukan mentok sebetulnya, tetapi biasanya di antara usia 7, 9, 11 tahun itu mengalami regresi atau dia mengecil karena dia fungsinya udah tergantikan oleh organ yang lain, seperti saya sebut tadi, ya kan? Temennya udah mulai berkembang sempurna sehingga dia tidak lagi menjadi yang utama, sehingga dia juga karena nggak sering dipakai gitu ya, jadi dia mengalami mengecil. Itu semua amandel, semua tonsil yang saya sebutin tadi 5 tempat tadi itu mengalami proses pengecilan rata-rata di usia 9 sampai 11 tahun. Gitu. Jadi dia bisa mengecil gitu bisa ya, mengecil apabila tidak menjadi sumber infeksi, tidak terjadi ukuran yang berlebihan yang menyebabkan obstruksi. Jadi yang normal. Gitu. Kalau di Harapan Insani sendiri bisa dilakukan untuk operasi tonsil ini ya dok ya? Bisa, udah bisa. Jadi di Harapan Insani udah cukup mumpuni ya, sudah cukup mumpuni. Jadi untuk pasien-pasien yang menginginkan untuk dilakukan tindakan operasi di Harapan Insani sudah bisa dilakukan ya dengan tenaga dan alat yang sudah sangat baik. Nah, nanti operasinya ini oleh dokter THT juga Mbak Dini ya, oleh dokter THT dilakukan di Harapan Insani udah bisa banget. Nah, pernah nggak sih dok nemuin pasien yang pasca operasi gitu kan, tapi tiba-tiba dia bleeding gitu, kayak pendarahan lagi di bekas operasinya tuh ada nggak sih dok? Iya, jadi di 7 sampai 10 hari pertama resiko pasca operasi itu adalah infeksi dan perdarahan gitu ya. Jadi memang penting sekali untuk pasien mematuhi anjuran pasca operasi gitu. Biasanya yang saya edukasikan atau saya sampaikan ke pasien itu pasca operasi tadi Mbak, nggak boleh makan yang anget-anget, yang kasar-kasar, menjaga kebersihan rongga mulut ya. Hal itu untuk mencegah 2 resiko pasca operasi tadi, perdarahan dan infeksi. Nah, kalau perdarahan ulang biasanya disebabkan oleh 2 hal ini juga. Jadi mungkin makannya ada yang masih keras atau masih kasar, dipaksain atau dicoba gitu ya, karena makan bubur tuh nggak enak, sehari 2 hari aja saya mungkin yakin bosen kali udah menyerah gitu ya. Tapi tetap harus berhati-hati gitu karena hal itu memperbesar resiko perdarahan. Yang kedua adalah infeksi. Infeksi ini memang pasca operasi itu memang dia memperbesar resiko perdarahan. Jadi biasanya pasien akan saya minta untuk obatnya habis operasi tetap ada obat yang untuk mengurangi resiko infeksi, antibiotik, dan juga ini kebersihan rongga mulutnya gitu. Nah, ada satu lagi yang biasanya itu agak-agak jarang tetapi pernah terjadi, yaitu pasien-pasien yang makannya picky banget, jadi pemilih banget dalam hal makanan gitu ya, sehingga gizi pasca operasinya itu kurang. Nah, itu jadi proses penyembuhannya lambat. Benar, proses penyembuhannya jadi lambat. Padahal pasca operasi itu gizinya harus bagus karena tubuh sedang dalam proses penyembuhan. Jadi kalau dia nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan yang amis-amis. Yang amis tuh biasanya tuh, ibu-ibu zaman dulu tuh begitu biasanya kan. Ya, jadi sebetulnya yang betul adalah apabila tidak ada alergi, hal itu tidak perlu dilakukan. Makan aja, kecuali memang ada alergi. Misal nih, kalau makan telur saya jadi keluar biduran dok, gatal-gatal. Nah itu berarti nggak usah gitu, hindari telur karena udah ada alergi sebelumnya. Tapi apabila tidak ada alergi, justru makanya harus bergizi, tinggi protein, karena sedang dalam masa proses penyembuhan. Karena kalau tidak, gizi pasca operasinya itu tidak mencukupi, maka proses penyembuhannya jadi lambat, resiko untuk perdarahan ulang juga akan besar. Biasanya itu tandanya itu ini Mbak Dini, HB-nya itu rendah. Nah itu dia, ya biasanya kalau yang HB-nya rendah, itu gizi pasca operasinya itu harus bagus banget itu supaya proses penyembuhannya juga bisa berjalan dengan baik. Oh berarti bisa dilihat dari hasil labnya itu ya dok? Betul, nanti dari hasil lab biasanya kita udah ada preparasi atau persiapannya juga. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dok, dari saya Dedi 79 dok bertanya, apakah vaksinasi COVID-19 berpengaruh pada orang yang punya penyakit amandel dok? Jawabannya tidak ya, boleh pasien dengan amandel. Jadi amandel itu kan semua orang punya nih, seperti saya sampaikan tadi ya, amandel itu nama organ, jadi semua orang punya. Artinya nggak masalah gitu, apabila memang lagi radang kronik, memang biasanya dia tidak ada gejala yang muncul terlalu kuat, jadi nggak masalah untuk divaksin. Tapi kalau lagi fase akut di mana dia ada demam, nyeri telan, biasanya kita obatin dulu sampai dia tenang kondisinya, baru nanti vaksin boleh dilakukan. Hal itu sebetulnya hanya untuk memisahkan
untuk dokter itu tahu nih, ini nih kejadian ikutan pasca imunisasi atau dari infeksi amandelnya sendiri. Karena kalau tidak dilakukan pengobatan dulu, nanti akan tumpang tindih tuh kejadian ikutan pasca imunisasinya dengan gejala radang amandelnya itu tumpang tindih, jadi kita nggak bisa bedain. Gitu. Iya, itu sih. Nah, jadi sebenarnya aman-aman aja ya, Dok ya? Aman. Oke, aman aja. Nah, buat teman-teman sahabat HI yang di rumah sana tuh antusias sekali, mereka sih kaget loh, udah maksudnya luar biasa sekali untuk pembahasan kita sore hari ini. Ternyata banyak banget deh teman-teman HI itu yang maksudnya ngasih pertanyaan yang menarik gitu, Dok, untuk sore hari ini. Nah, jadi buat teman-teman semua di sini yang mungkin masih belum sempat dijawab pertanyaannya atau masih pengen tahu lebih jauh gitu, bisa aja untuk datang ke Harapan Insani untuk ketemu langsung sama Dokter Maya, konsultasi ya, Dok ya. Jadwal prakteknya, Dok, kalau di Harapan Insani? Kalau di Harapan Insani setiap hari ya, dari Senin sampai Sabtu jam 18 sampai 19.30. Senin sampai Sabtu selalu praktek dari jam 18 ya, Dok ya? 18 sampai 19.30. Dari jam 18 sampai 19.30. Jadi buat teman-teman sahabat HI di luar sana yang misalnya pengen periksa nih ke Dokter Maya, pengen ketemu sama dokter spesialis THT kayak yang cantik ini, bisa langsung datang ke Harapan Insani aja gitu buat konsultasi gitu kan ya, Dok ya. Nah ini, Dok, nggak kerasa udah hampir mau 1 jam kita berbincang masalah amandel ini gitu kan. Dan sudah waktunya kita juga buat pamit undur diri, berpamitan juga sama sahabat-sahabat HI yang di rumah sana. Makasih buat Dokter Maya yang sudah menyempatkan waktunya berbagi informasi di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya, Dok ya. Amin. Terima kasih banyak untuk Mbak Dini, rekan-rekan semua, pemirsa ataupun yang lagi ngechat ya. Terima kasih banyak. Harapan Insani juga terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan di sini bisa membantu untuk semua masyarakat mengetahui tentang amandel. Oke, nah jangan sedih buat kalian semua, nggak usah galau, belum sempet tanya gitu kan. Tadi yang sudah saya kasih tahu ke kalian semua, kalau misalkan pengen periksa bisa langsung datang ke Harapan Insani, karena kita semua akan melayani kalian dengan sepenuh hati gitu ya, Dok ya. Baik, jadi buat teman-teman semua yang ada di rumah, bisa bantu untuk share IG-nya Harapan Insani, kasih tahu ke teman-temannya bahwa setiap hari Minggu Harapan Insani selalu ada podcast Medistalk ya di sini ya. Jadinya setiap hari Minggu akan kedatangan narasumber yang berbeda, membahas tentang banyak informasi kesehatan yang sangat menarik tentunya. Setiap hari Minggu jam 16.00 sampai dengan 17.00. Jadi sekian dari saya, Dina Oktavianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.